Frasa kehamilan tanpa seks mungkin tampak paradoks pada awalnya. Seperti yang kita tahu, kejadian ini erat kaitannya dengan kepercayaan tertentu. Tapi sangat penting untuk memahami bahwa situasi-situasi yang dibahas kali ini bukan tentang konsepsi atau fenomena ajaib, tapi proses biologis dan fisiologis yang cukup jarang terjadi. Meskipun istilah tersebut mungkin terdengar membingungkan, memahami ini akan membantu memahami aspek-aspek kehamilan dan pembuahan non-konvensional. Mari kita tonton sampai selesai video ini. Kehamilan splash. Kehamilan splashing meskipun jarang terjadi adalah fenomena yang diakui secara ilmiah. Kondisi tersebut terjadi saat air mani atau lebih tepatnya sperma bersentuhan dengan vulva. Dari sini sperma harus melakukan perjalanan yang sulit melalui saluran vagina dan leher rahim untuk mencapai rahim dan berpotensi membuahi sel telur. Jenis kehamilan ini disebut splashing karena biasanya melibatkan ejakulasi di dekat tapi tidak di dalam vagina. Kemungkinan terjadinya kehamilan ini sangat rendah karena perjalanannya yang harus ditempuh sperma cukup sulit. Namun kemungkinan ini tidak sepenuhnya nol. Kehamilan ektopik. Hamil ektopik adalah keadaan darurat medis dan merujuk pada kondisi di mana sel telur yang telah dibuahi menempel di tempat lain selain rahim, biasanya di saluran tuba. Jenis kehamilan ini tidak dapat berkelanjutan karena lokasinya di luar rahim tidak dapat menyediakan lingkungan yang diperlukan bagi janin untuk tumbuh. Meski kehamilan ektopik terjadi setelah hubungan intim, jenis kehamilan ini merupakan komplikasi yang mungkin terjadi dari proses pembuahan dan bukan normalnya proses hamil. Kehamilan virgin. Penyebab lain dari kehamilan selain bersetubuh adalah adanya kehamilan virgin. Istilah hamil perawan ini memang bisa menimbulkan keraguan. Dalam dunia medis, ini merujuk pada kehamilan tanpa adanya hubungan seksual. Kondisi ini bisa terjadi lewat inseminasi buatan, di mana sperma dimasukkan ke dalam vagina dengan metode medis, atau dalam keadaan mirip kehamilan percikan, di mana air mani bersentuhan dengan vulva. Contoh dari kehamilan perawan jarang sekali terjadi tapi masih mungkin. Kemungkinannya sangat tergantung pada situasi spesifik aktivitas seksual. Tapi penting untuk diingat bahwa meskipun kehamilan perawan dapat terjadi, ini bukan suatu norma dan cenderung jarang sekali dilakukan. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau Bunda punya pertanyaan atau saran. Pemeriksaan dan diagnosis kehamilan. Menentukan kehamilan tidak peduli bagaimana pembuahan terjadi, melibatkan beberapa pemeriksaan medis dan di rumah. Metode yang paling umum adalah tes kehamilan di rumah yang dapat mendeteksi hormon HCG dalam urin wanita. Hormon ini diproduksi oleh plasenta setelah embrio menempel ke dinding rahim. Tes darah yang dilakukan di fasilitas kesehatan juga dapat mendeteksi HCG dan biasanya digunakan jika hasil yang lebih akurat diperlukan. USG dapat membantu memvisualisasikan embrio atau janin yang sedang berkembang di dalam rahim, memastikan adanya kehamilan dengan kasus kehamilan ektopik. Teknik USG khusus sering digunakan untuk mengidentifikasi lokasi kehamilan. Itu tadi beberapa jenis kehamilan yang tidak konvensional. Jika Bunda ingin tahu info kehamilan lainnya, klik di kiri atas.